Praktik suap menjadi salah satu musuh terbesar bagi penegak hukum di Indonesia. Bahkan menjadi sangat akrab di telinga kita berita-berita penangkapan orang yang diduga menyuap dan menerima suap. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyuap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani ini menjadi pengingat bagi kita bahwa suap menyuap termasuk perbuatan zalim dan berdosa besar. Bahkan secara fitrah manusia menolak dan tidak menyukai perbuatan ini. Dalam sejarah Islam, kisah suap menyuap sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dan Rasulullah SAW. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa belajar bagaimana menjaga diri dari bahaya suap menyuap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasuah bahasa kita yang kita pahami, kita mulai sebut hari ini, aslinya adalah riswah. Yang bahasa yang mungkin mudah dipahami adalah suap. Adalah sebuah dosa yang berhubungan dengan harta, di mana perilaku ini adalah merupakan perilaku yang rusak, perilaku yang hancur dan menghancurkan. Ini adalah mental ketika orang bisa dibeli dengan harta, kemudian tidak peduli dengan kerusakan yang merupakan dampak dari harta haram yang diambil itu. Dan bukti bahwa negeri manapun lelah dengan riswah ini, lihatlah bagaimana negeri-negeri harus memiliki berbagai macam cara, bahkan lembaga khusus untuk mengatasi riswah ini. Karena tentang memakan harta dengan cara yang batil adalah merupakan larangan yang tegas sekali. Al-Quran melarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Kata Allah, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, dan janganlah kalian datang kepada hakim untuk bisa memakan harta dengan cara batil itu, sementara kalian tahu bahwa ini memakan dengan cara yang dosa dan kalian tahu ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Salah satu tragedi suap menyuap paling fenomenal adalah yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan banyak karunia kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, baik berupa harta maupun kedudukan. Sebagai raja, Nabi Sulaiman alaihissalam dihormati oleh rakyatnya, baik dari kalangan manusia, hewan maupun bangsa jin. Suatu hari, burung hudhud datang kepada Nabi Sulaiman dan bercerita tentang sebuah kerajaan yang makmur, namun berbuat kemusyrikan karena menyembah matahari. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Bilqis. Mendengar berita ini, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tergerak untuk berdakwah kepada Ratu Bilqis. Lalu ia segera mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Surat yang berisi ajakan untuk bertakwa kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Kemudian Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat. Suratnya adalah surat dakwah sekaligus juga surat ancaman. Bahwa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Sulaiman dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalian jangan berbuat sombong di hadapanku, dan datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah.
Ini adalah surat Nabiullah Sulaiman, kemudian sang ratu mengumpulkan seluruh stafnya, seluruh pembesar stafnya itu dengan sangat percaya diri bahwa mereka bisa menghadapi Sulaiman. Nampaknya mereka belum tahu siapa Sulaiman alaihissalam yang pasukannya bukan hanya manusia. Pasukannya semua jadi pasukannya, binatang, burung jadi pasukan, bahkan yang tidak terlihat yaitu dunia jin menjadi pasukannya dengan kekayaan yang luar biasa, istana yang tidak pernah ada duanya. Mereka nampaknya percaya diri pada tempat yang salah karena berhadapan dengan Sulaiman alaihissalam. Begitu mereka semua stafnya diajak bicara dan mereka tidak bisa artinya menyerahkan. Mereka mengatakan bahwa terserah Anda wahai ratu. Maka sang ratu membuat sebuah langkah yang siapa tahu dengan langkah itu maka keinginan Sulaiman menaklukkan mereka itu dibatalkan. Surat ajakan berdakwah itu dibalas oleh Ratu Bilqis dengan mengirim utusannya sambil membawakan hadiah berupa emas, batu mulia untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Ratu Bilqis berencana menyuap Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu, bagaimana reaksi Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap kiriman hadiah dari Ratu Bilqis? Coba nanti lihat apa reaksinya sang raja yang bernama Sulaiman itu. Nampaknya mereka salah orang. Ini adalah orang beriman, ini adalah seorang raja yang adil, yang takut pada Allah, bahkan adalah seorang nabi. Maka ketika mereka datang pada Sulaiman, ketika sang utusan datang pada Sulaiman, kemudian menghadirkan hadiah yang mewah luar biasa, mewah bagi dia, buat Sulaiman tidak ada artinya. Sulaiman diberikan Allah kekuasaan kerajaan yang tidak pernah diberikan pada siapapun di muka bumi ini, sebagaimana permintaan Sulaiman alaihissalam dalam doanya. Maka hadiah itu tidak ada artinya buat Sulaiman, apalagi di hadapan imannya. Hadiah atau riswah itu tidak ada maknanya, bahkan seakan yang dilihat, walau yang dihadirkan adalah uang, walau yang dihadirkan adalah perhiasan, mutiara, kendaraan atau apapun, yang dia lihat adalah api neraka. Itu orang beriman. Dan akhirnya Sulaiman langsung menyampaikan, "Atumidunani bimal." Apakah kalian mau memberi saya harta? "Fama atani Allahu khairum mimma atakum." Apa yang diberikan oleh Allah pada saya lebih baik daripada yang ada yang ada di tangan kalian sekarang. Artinya saya jauh lebih kaya. Apa yang Allah berikan jauh lebih baik. Bukan hanya harta yang Allah berikan. Jadi jauh lebih baik. Maka Sulaiman mengatakan bahwa apakah kalian memberikan harta pada yang Allah berikan pada saya lebih baik daripada yang ada pada kalian. Akhirnya kemudian Sulaiman dengan sangat tegas kemudian mempersilahkan utusan itu pulang, irji' ilaihim, pulang ke sana, kembali ke sana, sampaikan, falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha, tetap saya akan datang membawa pasukan yang tidak mungkin ditandingi. Nabi Sulaiman membuktikan ucapannya dengan mendatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat karunia yang ia terima di hadapan Ratu Bilqis. Bersama pasukannya, ia bekerja sama untuk membuat sesuatu yang menarik di mata Ratu Bilqis. Salah satunya adalah memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman dalam satu kedipan mata. Betapa takjubnya Ratu Bilqis ketika mendapati apa yang dilihatnya. Cara itu pun akhirnya berhasil membuat sang ratu beserta rakyatnya untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Ini artinya kita bisa melihat bahwa ini semuanya akan berhenti. Semua karya, semua jihad dakwah, segala macam kebaikan yang diniatkan akan berhenti hanya oleh satu hal yang namanya riswah. Tapi ini subhanallah sebuah pelajaran mahal bahwa justru kebesaran itu hadir setelah orang mampu melompati itu semuanya. Bukan hanya menjaga negeri, tapi melebarkan dakwah ini dan bisa membuka masyarakat di negeri yang lain. Dan kita tahu bahwa ujungnya adalah Sulaiman alaihissalam bukan hanya mendapatkan kerajaan negeri Sabah, tetapi berhasil mengislamkan masyarakat negeri Sabah dan kemudian menggabungkan dua kerajaan itu. Dan ratunya pun kemudian ikut dengan Sulaiman alaihissalam. Pemirsa Khalifah, memberi hadiah memang dianjurkan dalam Islam, apalagi jika hadiah tersebut dapat mengeratkan tali silaturahim antar sesama. Namun menjadi terlarang jika hadiah diberikan untuk tujuan lain, seperti mempermudah urusan dan menyelewengkan kebenaran. Di
zaman Rasulullah SAW terdapat kisah pemberian hadiah kepada seorang pegawai zakat. Lalu bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap hal ini? Berikut kisah lengkapnya. Abdullah bin Al-Lutbiyah atau Ibnu Al-Lutbiyah adalah sahabat yang berprofesi sebagai pegawai zakat. Suatu hari Rasulullah SAW memberi tugas padanya untuk memungut zakat kepada Bani Sulaim. Ibnu Al-Lutbiyah segera mengerjakan perintah Rasulullah SAW tersebut. Setelah harta zakat sudah terkumpul, ia langsung menghadap Rasulullah SAW untuk memberikan laporan. Di saat itulah Ibnu Al-Lutbiyah mengaku telah diberi hadiah oleh Bani Sulaim. Dan riswah ini sesungguhnya juga sesuatu yang dia menggunakan berbagai macam pintu. Karenanya kita bisa melihat bahwa sejak zaman Nabi sudah mengantisipasi dari para sahabatnya, dan itu menjadi panduan buat para sahabat berikutnya. Bahkan sampai kita hari ini. Dalam hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis Ibnu Lutbiyah, di mana Rasulullah SAW mengirimkan seorang sahabat yang dikenal dengan nama Ibnu Lutbiyah. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Lutbiyah itu dari Bani Asad, dikirim untuk menjadi petugas Nabi, mengambil harta zakat, infak, sedekah dan seterusnya berhubungan harta dari masyarakat Bani Salim. Begitu dia berangkat ke sana, kemudian pulang ke Madinah menemui Rasul, membawa hasilnya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ini hartanya, harta zakat infaknya, dan yang ini adalah hadiah dari mereka untuk saya." Menerima pengakuan itu, Rasulullah SAW langsung menegur sikap Ibnu Al-Lutbiyah dan memberi peringatan kepada umat lainnya lewat pidato. Rasulullah SAW setelah itu Nabi langsung menegur seketika, mengatakan, "Coba kamu duduk di rumah bapakmu atau di rumah ibumu, apakah ada yang memberimu hadiah?" Ini pertanyaan cerdas, tidak bisa dipahami kecuali oleh dua orang, oleh dua hal, satu oleh iman dan dua oleh kecerdasan. Coba kamu duduk di rumah bapak ibumu, adakah yang memberimu hadiah? Setelah itu Nabi SAW naik mimbar, artinya beliau ke mimbar beliau, kemudian beliau berceramah dan mengatakan tanpa membuka nama, ini bagian dari adab dalam menasihati depan umum. Maka kata Nabi, mengapa ada satu kaum yang aku utus untuk mengambil harta dari tempat lain, kemudian dia pulang dan mengatakan bahwa ini harta zakat infak sedekahnya dan ini adalah hadiah dari mereka untuk saya. Kemudian Nabi mengulangi kalimatnya, tidakkah dia duduk di rumah bapak ibunya dan lihatlah apakah ada yang memberinya hadiah? Artinya bahwa kamu itu diutus dalam tugas ini. Kemudian kalau kamu cuma duduk di rumah, kan kamu tidak dapat hadiah dari mereka. Artinya hadiahmu itu dikarenakan kamu menduduki jabatan ini, maka mereka memberimu hadiah. Dalam pidatonya, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa orang yang menerima hadiah tanpa hak, maka di hari kiamat kelak ia akan membawa hadiah tersebut ke hadapan Allah. Jika hadiah tersebut berupa seekor unta, maka ia akan memikul unta yang melengkung di pundaknya itu kepada Allah kelak. Begitupun jika hadiah itu berupa sapi ataupun kambing yang mengembik. Aturan Rasulullah SAW ini diteladani dan ditanam sangat kuat para diri sahabat yang melanjutkan roda kepemimpinan pasca Rasulullah wafat. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bersikap tegas terhadap umat yang ingin memberikan hadiah kepadanya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika suatu hari pulang ke rumahnya, kemudian beliau melihat ada semacam bantal yang biasa dipakai untuk duduk di sofa. Ada dua. Kemudian Umar melihat, ini apa? Dari mana? Lihat pemimpin ketika melihat harta ada yang baru, dia bertanya, karena khawatir posisinya sebagai seorang pemimpin. Mestinya dia bertanya, dari mana ini? Dia bertanya kepada istrinya, pada keluarganya, bahwa dari mana dua bantal? Hanya bantal. Apa soalnya bantal? Mungkin tidak seberapa harganya, tapi bukan masalah harganya. Ini masalah kebaikan orang lain yang kita ini akan sangat sulit tegas kepada orang yang berbuat kebaikan pada kita. Begitu dijawab ini dari fulan, maka Umar langsung mengambil
Mengambil itu kemudian dia keluarkan dari rumahnya dan diberikan pada orang lain. Kata Umar, ini bahaya. Karena mereka gagal masuk lewat saya, maka mereka masuk lewat keluarga saya. Sudah sejak zaman Umar radhiyallahu anhu. Segitu hati-hatinya mereka. Karena ini masalah amanah. Ini masalah amanah tentang bagaimana kalau seorang pemimpin menjalankan amanah yang baik, maka hasilnya luar biasa. Bahkan di akhirat jaminannya adalah perlindungan Allah dan surga. Tapi kalau kalau ternyata dia pemimpin yang zalim, maka kita tahu bahwa neraka pasti merupakan tempat kembalinya. Sebagaimana kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi jannah." Tidak ada seorang pun hamba Allah yang diberikan amanah memimpin, kemudian saat sang pemimpin ini mati, tapi dia masih punya tanggungan menipu masyarakatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Ya, sebagai seorang pemimpin haruslah berhati-hati dalam menerima hadiah. Hadiah yang diterima oleh seorang pejabat atau pemimpin karena jabatannya itu termasuk ghulul yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pernah juga dialami oleh ditunjukkan ketegasannya oleh para pemimpin Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu umpamanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah suka diberi hadiah, yaitu ada orang yang kalau dia motong kambing umpamanya atau motong unta umpamanya, Umar itu suka dihadiahi salah satu kakinya, dipotong kemudian di salah satunya dikasih ke Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, menjadi pemimpin, orang itu punya masalah, orang yang biasa memberi hadiah itu punya masalah, datang ke Umar, lihat bahasanya menggunakan bahasa isyarat. Inilah bahayanya. Bahkan tidak ada yang paham kecuali Umar. Maka orang itu mengatakan bahwa saya punya masalah, tolong diputuskan dengan baik sebagaimana saya memutuskan salah satu kaki untukmu. Bahkan tidak ada kalimat untukmu ya. Saya sebagaimana saya memutuskan salah satu kaki. Dia memberi isyarat bahwa saya sudah lama berbuat baik, maka tolong diberikan keputusan yang berpihak pada saya. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Mereka yang biasa menerima hidayah, maka mereka akan sangat sulit untuk mengeluarkan ketegasan kepada yang telah terbiasa memberinya hadiah dan kebaikan itu. Karena dia terbiasa mengulurkan tangannya, maka dia sulit menjulurkan kakinya, begitu ungkapannya. Artinya dia biasa menerima, maka kakinya tidak mungkin berbuat tegas kepada orang yang biasa berbuat kebaikan. Dan itulah yang diantisipasi. Hati kita hati yang sangat lemah. Jangan pernah mengaku kita orang yang insya Allah imannya kuat, insya Allah. Sahabat diingatkan Nabi SAW. Riswah itu menggunakan bahasa-bahasa yang dihaluskan. Dia ke pinggir gitu, bahasanya tidak langsung ini suap, bukan. Bahasanya adalah ringankan untuk kami, maka nanti kami akan memberimu manfaat. Abdullah bin Rawahah tentu paham, maka dia langsung mengatakan, lihat kalimatnya, tidak ada di muka bumi ini yang paling aku benci melebihi kalian. Artinya kalian paling sangat aku benci. Tetapi segitu pun kami mencoba untuk terus berusaha untuk berbuat adil kepada kalian. Dan adapun yang kalian tawarkan dalam Islam itu adalah as-suhd, itu adalah riswah, itu as-suhd, itu adalah suap, dan itu hukumnya haram. Makanya karenanya saya tidak akan pernah mengambilnya. Mendengarkan jawaban itu, apa kalimat orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi mengatakan, dengan inilah tegaklah langit dan bumi. Artinya mereka pun tahu bahwa dengan itulah maka tegak langit bumi. Sebuah negeri riswah di mana-mana, ya, kalau terjadi suap di mana-mana maka hancurlah, robohlah sebuah negeri. Kalau itu dihilangkan, maka yang akan muncul adalah tegaknya sebuah negeri. Jangankan itu, langit dan bumi bisa tegak dengan itu. Dan ini adalah merupakan sebuah ajaran yang luar biasa di dalam Islam. Karenanya perlu menghadirkan para pemimpin yang jujur, yang amanah, dan mudah-mudahan menjadi teladan, sehingga ketika mereka melakukan pembersihan dan pemberantasan dan memberikan keteladanan bagi masyarakat, maka sampai ke bawah harapannya negeri ini adalah negeri yang bersih, umat ini umat yang bersih dari kebiasaan buruk Yahudi yang satu ini, yaitu riswah dan suap. Semoga Allah melindungi kita dari harta-harta yang haram yang tidak pernah ada barokahnya. Semoga Allah melindungi kita dari harta-harta haram yang kesenangan sesaat, tetapi kesengsaraannya di dunia sampai di akhirat.
Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.